There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Priska Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidup di perantauan, tepatnya di kota Cikarang. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya ya. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan kegiatan aku kali ini lagi di toko yang jualan mesin-mesin bor gitu ya teman-teman. Karena aku sama pas suami sebelum menjelang pindahan ke rumah baru, jadi kita cek-cek dulu untuk harga-harganya dan untuk berapa budgetnya gitu. Alhasil aku sama pas suami survei ke beberapa toko yang jualan mesin bor untuk rumah kita ya teman-teman, karena kan airnya belum jernih, jadi kita harus beli mesinnya dulu. Dan untuk harganya itu beda-beda di setiap toko ya teman-teman, tergantung merek sama tipenya juga ya teman-teman. Kadang satu merek beda tipe itu bisa selisih sampai 200.000 dan bahkan juga ada yang selisih sampai 300.000. Jadi pas suami di toko ini coba tanya-tanya dulu, untung pelayannya itu baik dan dia itu bisa menjelaskan semuanya detail kekurangan dan kelebihan dua mesin bor ini. Jadi ini satu merek tapi dua tipe ya teman-teman. Ada yang harganya 21 dan satunya itu harganya 1850. Itu tuh harganya udah fix. Jadi aku sama pas suami mau cari-cari lagi ke tempat lain. Bahkan untuk pelayannya juga menyarankan kita beli di Shopee aja karena lebih murah. Jadi nanti aku bakalan cek juga di Shopee untuk harganya berapa. Dan hebatnya pas suami itu dia orangnya nggak terlalu terburu-buru gitu, nggak terlalu santai juga ya teman-teman. Jadi dia bener-bener merinci sendiri, jadi aku ngikutin aja ya teman-teman apa saran pas suami, karena jujur aja aku nggak tahu tentang mesin-mesin seperti itu. Jadi aku ngikutin aja baiknya gimana, mau beli di Shopee apa di toko tersebut nanti bisa kembali lagi karena stokannya itu udah habis ya teman-teman tadi. Jadi hasil kita pulang dulu, lanjut ke video berikutnya. Kali ini aku mau lanjut masak ya teman-teman, karena tadi pagi aku belum sempat masak, langsung ke toko mesin bor ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau masaknya simple aja karena di kulkas masih ada sisa kentang ya teman-teman yang aku beri tadi di pasar SKC. Jadi kali ini aku mau bikin sambal goreng kentang aja dan aku tambahkan wortel karena aku nggak punya stok ati ya teman-teman. Kadang tambahan ati itu emang jauh lebih enak, tapi karena pas suami itu nggak terlalu suka dan kalau aku masak ditambahkan ati dia itu jarang makan. Alhasil aku nggak beli untuk sambal goreng atinya. Dan lanjut teman-teman, sambil aku potong-potong untuk kentangnya biar teman-teman gak bosen sama video aku yang kegiatannya ini aja. Jadi aku mau share sedikit sama teman-teman pengalaman aku sebelum terima kunci, dan liku-likunya itu bener-bener panjang banget ya teman-teman, karena menurut aku itu bener-bener perjuangan banget, apalagi untuk pernikahan aku sama pas suami itu belum lama ya teman-teman. Alhasil aku sama pas suami banyak mengorbankan waktu dan liburan kita itu dari awal emang sudah merencanakan untuk pending semua liburan dan fokus ke rumah dulu. Nanti ketika rumahnya udah jadi dan udah layak ditempatin, udah ada tempat tinggal, mungkin aku sama pas suami mau mengagendakan liburan ya teman-teman, untuk merefresh otak juga. Karena aku sama pas suami itu liburan cuma di lebaran kemarin ya teman-teman ke Dieng, itu aja satu kali, dan sampai hari ini aku belum liburan sama pas suami untuk nginap di luar kota. Tapi aku seneng banget sama pas suami karena dia itu bikin aku nggak jenuh, walaupun aku nggak pernah nginep kesana kesini, tapi pas suami itu selalu ngajakin aku untuk
keliling se-Jabodetabek ya teman-teman, untuk selawatan, kadang di Bogor dan kadang di Cikarang, Kerawang, bahkan kita juga sampai Jakarta teman-teman. Itu aja udah membuat aku happy banget ya teman-teman, melebihi dari apa yang aku harapkan. Karena pas aku belum nikah itu aku udah puas banget, karena aku nikah di umur 25, jadi aku udah puas jalan-jalan sama teman-teman, udah puas hangout kesana kesini, udah puas kulineran gitu teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa di usia aku yang sekarang setelah menikah, aku lebih suka di rumah, menata rumah, terus bersih-bersih rumah, dan aku lebih suka itu jadi di dalam rumah gitu ya teman-teman. Ini itu bukan paksaan ataupun keinginan dari suami, tapi ini benar-benar nggak tahu kenapa aku sekarang lebih nyaman di fase seperti ini ya teman-teman. Apalagi aku punya circle pertemanan gitu yang mendukung aku, mensupport aku, jadinya aku nggak kesepian untuk setiap harinya, meskipun kadang ditinggal pak suami kerja teman-teman. Jujur ya teman-teman, dulu sebelum aku nikah, pas aku masih kerja, setiap aku libur pasti aku nggak pernah di rumah, entah itu makan di luar sama teman-teman, entah aku jalan-jalan kemana, entah aku shopping ataupun apa. Sekarang aku benar-benar ngerasa di fase enggak betah banget di dalam kontrakan ini. Meskipun kadang teman-teman kampung juga pernah ngomong, emang gak bosan ya di dalam ruangan gitu terus. Semenjak aku ada YouTube juga, aku ngedit, aku kadang suka lihat konten teman-teman dan aku sambil masak gitu. Jadi aku untuk menemukan titik kebosanan, jujur aku enggak sama sekali ya teman-teman. Aku rasa di awal-awal nikah mungkin aku pasti bosen ataupun gimana, karena aku kan belum ada anak juga ya teman-teman. Jadi aku pasti bakalan kesepian. Ternyata itu hanya pikiran aku aja yang terlalu negatif ya teman-teman. Alhamdulillah setelah dijalani lama kelamaan aku nyaman banget di fase seperti ini, dan di samping aku juga udah suka sama fase seperti ini. Jadi aku lebih hemat juga ya teman-teman, gak kebanyakan keluar gitu. Paling aku keluar sama pak suami itu kalau ada jadwal sholawatan gitu ya teman-teman, entah di Cikarang ataupun Kerawang. Itu aja jajannya nggak terlalu banyak, paling ngabisin bensin sama beli minuman gitu sama jajan-jajan kecil gitu. Jadi aku jauh lebih hemat dibandingkan aku sebelum nikah. Masya Allah, sebelum nikah teman-teman aku bisa nyampe habis 100 ataupun 200 untuk satu hari, cuma untuk nongkrong sama teman-teman, terus shopping, entah aku beli jajan apa. Jadi aku ngerasa jauh lebih hemat dan jauh lebih, nggak tahu ya teman-teman, lebih tenang gitu ya teman-teman untuk fase sekarang. Karena aku ngerasanya tuh udah puas banget di masa muda aku, udah melakukan segala hal gitu ya teman-teman. Jadi di kegiatan aku masak kali ini sambil aku curhat ya teman-teman. Ternyata jadi ibu rumah tangga itu kalau kita benar-benar menikmati dengan lapang dada, dengan ikhlas, benar-benar happy banget. Apalagi banyak waktu luang gitu ya teman-teman, nggak terburu-buru. Dulu aku itu waktu kerja itu emang pakai sistem shift gitu, jadi aku berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Emang benar-benar waktu aku terforsir banget, ditambah aku juga ada laporan kerja, jadi setiap sebelum tidur nyampe jam 12, nyampe jam 1 pagi, kadang aku masih bikin laporan, nanti besoknya jam 7 pagi aku kerja lagi. Dan itu terus yang aku jalani dalam 5 tahun ya teman-teman. Dan kali ini aku udah keluar di fase itu semenjak nikah. Aku ikut pas suami di perantauan, jadi aku menemukan circle lingkungan yang baru, teman-teman baru gitu. Semoga juga aku bisa betah nanti di rumah baru yang bakalan aku tempatin ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Aku itu untuk menemukan kenyamanan itu emang susah, tapi ketika aku udah nyaman sama satu tempat, aku itu gak akan pernah pindah-pindah ya teman-teman. Contohnya kontrakan aku sekarang ini, dari awal aku merantau, aku ngontrak di tempat ini ya teman-teman, dan gak pernah sama sekali aku ganti-ganti kontrakan. Ketika aku udah nemuin titik betah nyaman, aku gak akan
ganti-ganti atau cari-cari, entah itu kontrakannya lebih murah, entah itu lebih mahal. Itulah aku, karena aku itu orangnya kalau udah nyaman sama orang juga ya udah aku berteman sama orang itu. Ketika aku nggak nyaman sama orang, aku tetap berteman, cuma aku batasin untuk circle pertemanannya ya teman-teman. Cuma aku itu bukannya sombong ataupun gimana, ketika aku nggak nyaman aku tetap tetap say hello, welcome gitu. Tapi kalau untuk deket banget sih nggak bisa. Aku emang orangnya pemilih teman, tapi ketika udah cocok banget ya udah dia bakalan jadi bestie aku banget. Lanjut teman-teman, kali ini aku mau bikin telur goreng yang simple banget, nggak aku kasih apa-apa ya teman-teman, kayak sayuran tak apa, aku cuma rewiko aja. Alhamdulillah masakan aku kali ini udah selesai ya teman-teman, dan untuk siap dimakan untuk menu pagi dan siang nanti sama Pak Suami. Jadi oke teman-teman, kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dalam ucapan aku kali ini, di video aku kali ini. Tunggu video aku berikutnya ya teman-teman di keesokan harinya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside